kalian inget scene Tai Lung di film Kung Fu Panda 1 pas dia lolos dari penjara, itu dikasih zup, sing, ada bulu terbang, ceklek, cek, bus dia sampai ini di tombaknya dia musuk rantainya putus. Itu wah, itu scene yang pas Tai Lung keluar tuh gila sih. Makanya gue bilang Kung Fu Panda 1 sih nggak bisa ada yang kalahin sih. How to Train Your Dragon ceritanya apa? Bagaimana Anda bisa mengendalikan naga? Titik. Kalau misalnya ada big idea ya dalam buat skripsi nih, big idea-nya apa? Bagaimana cara mengendarai naga? Titik. Udah. Udah itu cerita cuma sekedar itu. Gak mungkin lu gak suka Married Life. Sumpah lu psikopat sih gak suka Married Life. Gila, ini lagu gue udah lama gak nonton film apa ya. Tapi pas gue nonton klip Married Life ini ya, yang di awal-awal, waduh, air mata netes langsung. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, sebelum otak kalian tercemar dengan opini-opini gua, biar ya opini kalian masih clean, masih bersih dari kalian sendiri, gue pengen kalian tulis langsung di kolom komentar sekarang juga, kalian lebih pilih mana kalau masalah animasi, DreamWorks atau Pixar? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skiplon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, masih sama kita di studio yang baru ini ya, di Canva Studio. Meskipun kita masih di Anto, jangan lupa kalau kalian pengen studio kayak gini langsung klik yang link di bawah ya. Oke. Nah, kali ini kembali lagi di segmen bebas. Kayak biasa lah ya, hari Senin itu waktunya konten bebas. Suka-suka otak gue ya, lagi dapat pencerahan dari mana buat kasih tau ke kalian. Tapi hari ini kayak menarik nih. Gue yakin semuanya bakal relate karena nggak mungkin lah nggak ada yang pernah nonton dua studio animasi ini, DreamWorks sama Pixar. Dan dari dulu perdebatannya cukup bombastis ya, gila, cukup mengerikan nih fans-fansnya Pixar. Oh, saya suka Pixar ya, saya suka DreamWorks. Nah, kali ini gue pengen coba breakdown sedikit, lebih analisis lah. Sebenarnya dari dua studio ini mana sih yang lebih bagus gitu ya? Mana studio animasi yang terbaik ya? Kalau mau terbaik mungkin Disney ya, cuman Disney ya kita pisah dulu untuk sementara ini. Kita lebih bahas dari Pixar sama DreamWorks dulu aja kali ya. Nah, buat yang baru pertama kali mampir di channel gua, jadi di Ngelantur ini kita itu memang ngelantur kerjaannya ya. Jadi gue tuh paling benci yang namanya data gitu tuh. Aduh, males banget dah gue ya ngomongin data. Animasi DreamWorks itu tercipta tahun berapa? Penciptanya siapa? Pixar, sejarahnya dari mana? Pendapatannya, elah gitu. Bukannya itu nggak penting ya, itu penting banget untuk kita menghargai karya tersebut. Ya bukannya gue nggak tahu juga, gue juga tahu, jangan salah ya. Jangan pikir gue nggak tahu begituan, gue juga pelajari. Nah itu, tapi kalau kalian pengen lebih mendalami hal-hal data-data seperti tadi, ke channel sebelah aja. Tidak usah di channel ini. Ya, karena channel gue ini ngelantur. Masuk ngelantur apa bang? Jadi di sini gue lebih menekankan yang namanya proses berpikir. Daripada data, mending proses berpikirnya yang kita pertajam gitu. Jadi apa yang menurut gue ya, dari technical, dari sisi teknis, dari sisi experience pas kita nonton film-filmnya. Nah itu gue jabarin ke kalian semua. Tentunya subjektif. Kalau kalian punya pendapat yang beda, bagus. Jadi kita bisa debat di kolom komentar. Nah itu kan fungsinya ngelantur, channel ngelantur gitu. Jadi kita bisa saling debat, saling ngobrol gitu ya. Karena kalau nggak ada debat-debatan tuh, ya lu ikut-ikut aja lu. Misalnya ada YouTuber A ngomong A, ya udah ikut A gitu ya. Ada B. Ya mau sampai kapan Indonesia bisa maju? Kalau tidak ada yang namanya debat. Itu dialektika, itu penting banget. Dan kita langsung masuk aja ya ke pembahasan pertama kita ya, mengenai DreamWorks vs Pixar. Nah, buat kalian yang belum tahu, film kalau dibedah ya, kita bedah satu persatu, itu bisa dibagi jadi 3 bagian besar. Ya, 3 bagian besar. Apa aja sih bang 3 bagian besar? Visual pertama, ya visual. Itu kan mencakup apa yang kita lihat, ya kan? Kedua apa? Story, itu penting banget ya. Story, ceritanya seperti apa, plotnya seperti apa, skenario seperti apa. Yang ketiga apa? Musik, sound ya, bisa macam-macam, ada sound effects ya, SFX, ada yang namanya scoring, ada yang namanya soundtrack, itu macam-macam, itu semua di dalam sound gitu, musik. Nah, kalau nggak ada salah satu elemen dari 3 ini ya bisa gue bilang bukan film, kecuali ada beberapa sih yang kayak aneh aja nih, film memang beda sendirilah ya, nggak ada suaranya lah atau nggak ada apanya gitu ya, bisa aja. Cuman kebanyakan rata-rata ya film kalau dibagi 3 ya ini 3 besar ini. Nah, ya berarti kita langsung aja ya, Pixar sama DreamWorks kita bagi 3 nih.
Nah, kita langsung misalnya mulai dari visual dulu ya. Kita mulai dari visual, nanti kita lihat siapa yang lebih bagus gitu ya. Nah, dari story siapa yang lebih bagus, dari musik siapa yang lebih bagus. Nah, nanti kita baru combine, kita cari tahu nih kesimpulannya ya dari kajian yang kita udah kumpulkan ini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Yang terbaik itu siapa? Nanti ya di akhir video. Makanya tonton dari awal sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai dari visual yang pertama. Visual ya mencakup apa yang kita lihat. Tentu saja visual itu bisa berarti ilustrasi ya, berarti gambarnya ya kan. Di sini jangan salah, gue di sini gini-gini kayak bocil-bocil gini, gue ilustrator Pak ya, saya seniman ya. Kalau nggak percaya tonton video kemarin ya, nih itu ya videonya tuh. Kalau mau tahu permasalahan seniman di Indonesia tuh kayak gimana, film-film kenapa kacau, horor sana sini ya, kagak ada yang jalan, bumi langit turun. Nah itu semuanya gue udah bahas tuh ya di video kemarin. Nah tapi di sini kita bakal bahas dari segi ilustrasi dan animasi, udah pasti dong ya. Animasi itu berarti ya pergerakannya gitu ya, renderannya seperti apa. Nah kita mulai dari visual dulu. Nah kalau di visual ya udah jelas menurut gue sih DreamWorks gokil sih. Gue dari kecil tuh, dari bocil gue soalnya udah dibeliin bapak gue, bokap gue tuh CD Blu-ray. Nah gue paling inget ya film DreamWorks pertama yang gue tonton itu adalah ya film pertama DreamWorks, bukan pertama banget sih. Kalau DreamWorks pertama itu Ants ya, tapi ini salah satu yang pertama tahun 1998, itu judulnya The Prince of Egypt. Gila. Ini film, bisa dibilang film Kristen sih sebenarnya ya, tapi animasi. Nabi Musa ya, di Muslim juga ada kok, Nabi Musa. Nah ini ya animasinya, ilustrasi itu masih 2 dimensi. Nah kalau kalian lihat aja nih ya, masih 2 dimensi, bisa dibilang simple, tapi ilustrasinya tuh proporsional. Nah ini keunikan dari DreamWorks itu lebih proporsional kalau menurut gue ya dibandingkan Pixar gitu. Kalau misalnya kalian lihat setelahnya tuh kayak ada Spirit yang kuda-kudaan tuh, Spirit itu DreamWorks juga. Gue juga suka tuh yang Indian sama cowboy berantem. Wah itu sama tuh, masih ilustrasi tekniknya masih mirip-mirip. Nah, tapi kalau udah mulai berjalan lagi, DreamWorks mulai membuat film yang 3D-nya gila-gilaan lah ya. Maksudnya apa bang 3D gila-gilaan? Kung Fu Panda ya, Kung Fu Panda tuh lu jangan salah, meskipun dia binatang-binatang kartun-kartun gitu, tapi realistik loh. Lu lihat pandanya tuh beneran panda, nggak dimacem-macemin gitu ya. Berna sama Turning Red, nah itu kan beda tuh, panda merahnya kagak beda ya. Pokoknya kalian lihat aja. Kalau Kung Fu Panda beneran gitu ya. Si Tai Lung macan tutul salju, beneran macan tutul saljunya. Jadi realistik banget. Turbo animasinya. Gue paling inget tuh pas Turbo lagi kecelakaan maut ya. Ya biasa, superhero kan kecelakaan maut, langsung dari kecelakaan maut dulu baru jadi punya kekuatan. Nah ini kan Turbo kan siput, tiba-tiba kemasukan nitro, lu main masuk ke dalam turbonya mobil Pak. Kemasukan cairan nitro, lu lihat perubahan sel darah merahnya yang dari kita lihat itu makro shot ya. Lu bayangin kayak film-film ala-alanya David Fincher Pak. Pakai makro shot dari output, terus habis itu sel darah merahnya berubah jadi biru. Habis itu dari yang begini di perspektif tuh habis itu bikin jadi kayak ngomong pakai soundtrack jadi kayak mobil balap. Gila itu keren banget. Habis itu ngalir nitronya masuk ke jantung jerup sampai ke situ. Wah gila. Turbo itu namanya sinematografi Pak, sinematografi animasi. Makanya DreamWorks parah banget men. Rise of the Guardians ini film bisa gue bilang animasi favorit gue sepanjang masa. Favorit gue ya. Rise of the Guardians itu gue sayang banget kenapa nggak ada sequelnya nih filmnya. Padahal itu filmnya keren banget loh, Rise of the Guardians yang ada Jack Frost, ada Sinterklas ya. Nah itu lihat balik lagi, kalian perhatiin deh. Itu proporsi badannya cukup oke meskipun ya memang namanya kartun kan. Pasti ada yang ada distorsi lah. Jadi lebih kelihatan lebih ekspresif, lebih kartun. Tapi kalau misalnya kita compare nih sama Pixar tuh lebih parah lagi. Gua kasih contoh, mau apa? Ratatouille misalnya. Ratatouille ini film Pixar kan. Lihat karakter utamanya, hidungnya buset ya. Hidungnya ada kayak Pinocchio tapi versi realistik, gede, hidung panjang gitu. Ya itu kartun banget. Atau misalnya film Up misalnya ya, film Up. Ya itu kan si kakek-kakeknya itu kan si Carl ya namanya kan. Kotak banget, muka bener-bener literally kotak gitu. Terus kepalanya segede gini ya, komposisinya kita lihat skalanya itu badannya segini gitu. Badannya segini, palanya lebih gede, kotak lagi. Itu kan kartun banget ya. Si Russell-nya bulat gitu ya. Ya, itu Pixar. Itu yang membedakan Pixar sama DreamWorks. Nah, kalau lu tanya, "Bang, lu lebih suka yang mana, Bang?" Kalau gue sih lebih suka DreamWorks karena dari dulu gue suka banget yang agak arahnya lebih ke realis ya. Makanya kalau komik-komik gini ya.
Mana nih? Nah, ini kan gue koleksi, lihat kalian udah perhatiin deh. Ini gue koleksi Tintin nih, komik Tintin. Dari dulu tuh gue pecinta Tintin banget. Kalau kalian lihat Tintin itu kartunnya itu realistik banget. Meskipun mukanya cuma titik-titik doang gini, ya matanya titik doang, tapi secara komposisinya, kalau kalian perhatiin gedung-gedungnya, pohon itu realistik banget. Makanya gue dari sukanya realistik gitu. Kalau Disney kan lebih kartun, tapi Pixar itu jauh lebih parah. Kartunnya itu bener-bener parah. Soul misalnya ya, Soul itu gepeng gitu mukanya, bener-bener gepeng. Atau misalnya Incredibles itu, lu lihat deh si Miss Elastigirl, si Elastigirl, si ceweknya Miss Incredible kan, buset itu paha udah kayak gini, set kakinya begini doang. Itu namanya kartun, nggak apa-apa, bagus. Tapi itu selera aja. Kalau gua secara ilustrasi jelas gua DreamWorks lah, gila tuh How to Train Your Dragon anjir, gila lu si Hiccup bener-bener kayak, ya ini realistik banget. Nah kita sekarang masuk ke ininya nih, ke animasinya. Oh ya, sebelum ngomongin animasinya, gue mau membahas sedikit. Kita kalau mau ngomongin apple to apple ya, Pixar sama DreamWorks itu punya film yang bisa bilang hampir sama ya, mirip-mirip. Nah, DreamWorks ini keluarin film Ants tahun 1998, bisa gue bilang film pertama DreamWorks loh. Ya, itu kan semut kan. Tapi kalau kalian, gue yakin ya 99,5% dari kalian semua nih yang nonton channel gue, pasti kalian taunya A Bug's Life. Itu keluarnya tahun 1998 sama-sama, tapi jauh lebih terkenal A Bug's Life. Itu film Pixar. A Bug's Life Pixar, Ants DreamWorks. Tapi orang pada taunya Bug's Life. Kenapa? Karena ya lu ngomongin semut ya lu secara ilustrasi ya agak ngeri gitu kalau mau dibikin serangga bener. Makanya kalau lihat DreamWorks, kan gue bilang tadi ke arah realistik, lu lihat aja ya, liatin aja deh. Secara color gradingnya, shadow-nya, teksturnya itu kayak agak lebih ke arah semut yang asli gitu kalau yang di DreamWorks. Ya, memang kalau mau yang lebih family friendly, yang lebih ramah tamah gitu ya, kekeluargaan, ya Pixar lah, ya kan. A Bug's Life tuh terkenal banget, gila, masih diputar di mana-mana dan smooth gitu animasinya. Kartunnya lucu, semutnya lucu gitu. Ya, ceweknya, queennya itu lucu banget. Beda sama Ants yang kayaknya agak ngeri kalau anak-anak nonton gitu. Makanya ya itu keunggulannya Pixar kalau mau lebih ke anak-anak. Kecuali DreamWorks juga ada lah beberapa bikin film yang benar-benar emang kartun juga. Kayak misalnya Boss Baby itu kan buset, bayinya kan palanya gede banget gitu. Atau Megamind gitu-gitulah, Megamind. Atau misalnya film Madagaskar. Nah, Madagaskar kan buset, singanya kan si Alex kan kotak ini, apa namanya tuh? Diamond ya. Rambutnya bisa diamond gitu, itu kan kartun banget ya. Ada lah beberapa DreamWorks, tapi DreamWorks lebih terkenal lewat animasi-animasi 3D yang bener-bener realistik banget. Nah, ini kita ngomongin animasi sekarang. Secara animasi jelas sih. Kalau ini nggak usah debat. Kalau ilustrasi mungkin preference ya. Mungkin ada pecinta fansnya yang realistik, ada pecinta yang lebih kartunis. Tapi kalau animasi gue yakin semuanya bakal setuju sama gue sih. DreamWorks jauh lebih unggul daripada Pixar ya. Karena lu lihat aja gila, maksudnya kayak How to Train Your Dragon itu smooth banget gila. Pas kayak terbang, bombastis, penuh actionnya tuh blar. Gila, itu memanjakan mata. Movementnya tuh bener-bener pure smooth parah. Lu lihat sinematografi, apalagi sinematografinya ya. Kalian inget scene Tai Lung di film Kung Fu Panda 1 pas dia lolos dari penjara. Itu dikasih zup, sing, ada bulu terbang. Cekrek, cek. Dia sampai ini di tombaknya dia musuk, rantainya putus. Itu wah, itu scene yang pas Tai Lung keluar tuh gila sih. Makanya gue bilang Kung Fu Panda 1 sih nggak bisa ada yang kalahin sih. Dibanding 2 sama 3 jauh Kung Fu Panda 1, Pak. Itu Kung Fu Panda 1. Puss in the Boots. Wah. Puss in Boots yang The Last Wish yang kemarin. Itu salah satu animasi terbaik sepanjang masa, gue bilang salah satu ya. Lu perhatiin deh yang pas dia lawan monster batu, Pak. Si Pussnya, Pak. Itu memang secara visual beda ya sama Puss in Boots yang pertama. Gue lebih suka secara visual ya yang pertama sebenarnya, lebih 3D. Kalau ini kayaknya mau lebih dibuat 2 dimensi, tapi animasinya parah, cok. Sinematografinya itu udah kayak AOT ya. Para pecinta fans Attack on Titan, wah gila, tergila-gila lu sama Puss in Boots. Gila, lari gong shot dari POV shotnya gitu ya, dari angle-angle-nya macem-macem. Wah gila, itu lu lihat deh yang scene-nya Puss in Boots Last Wish itu gokil, parah banget. Itu keren parah. Makanya ya secara animasi sih nggak usah ditanya lah ya. Kagak usah ditanya, itu definitely DreamWorks menang di atas Pixar jauh. Tapi ya kita kan nggak ngomongin visual doang, masih ada 2 lagi. Kita lihat siapa yang menang ya secara. Nah, ini kita ngomongin sekarang secara story dulu kali ya, baru nanti musik terakhir aja ya. Kita story dulu nih, ini yang paling penting sih ya. Dari 3 ini kalau gue bilang paling penting
menurut gue story sih, karena story itu ya lu mau nonton apa kalau story jelek gitu. Ya pasti langsung auto sampah kan gitu. Nah ini kalau ngomongin story ya lu pada pasti bisa tebak lah ya. Yang menang siapa udah menurut gue juga udah agak obvious sih. Ya jelas Pixar sih. Ya. Oh ya tadi gue belum kasih kesimpulan ya. Yang kalau visual ya gue bilang DreamWorks udah menang ya, meskipun kalau ngomongin ilustrasi agak perdebatan, tapi kalau animasi udah jelas banget DreamWorks. Nah kalau story ini nggak usah didebat juga, maksudnya udah pasti Pixar nih kalian menang. Jadi bisa gue bilang satu sama nih. Belum gue jelasin tapi udah kalian udah tahu kan satu sama nih. Nanti kita tinggal lihat musiknya aja ya. Nah udah satu sama. Nah di story kenapa Pixar lebih bagus? Karena Pixar itu yang ditekankan itu adalah emosi, emotion ya. Gila, emosi-emosi yang bisa bikin kalian terhanyut dalam filmnya, terhanyut dalam karakterisasinya. Itu kunci kesuksesan dari Pixar. Dari dulu kita masuk ke perspektifnya, ya kita ikut merasakan emosi dari karakter-karakternya. Yang gue nggak sebutin kayak, aduh, Inside Out itu kan film yang bahkan kemarin gue udah buat nyari kalau kalian tahu kan kita ngelantur ada segmen ngelantur rekomendasi top 3 film yang paling sedih. Wah itu Inside Out masuk loh, satu-satunya animasi ya. Sama Coco pun menurut gue ya. Koko juga sedih kan, maksudnya remember nih gila. Ya, itu Inside Out lebih parah lagi. Ya, tapi kalau mau ilustrasi balik lagi nih ilustrasinya, lu lihat apa Inside Out ya? Cuman kepala emosi-emosi gitu ya, meskipun orang-orangnya ya gitu juga kartunis banget, tapi kreativitas ceritanya itu loh, ya pesan moralnya, kreativitasnya. Inside Out lu bisa menggambarkan di dalam tubuh manusia ada beberapa emosi dan kita dijalankan, misalnya kayak kita lagi mandi gitu, stamina waka itu langsung ternyata kalau misalnya kita di konsep itu di tubuh kita ada emosi yang jadi ada memori. Ya, bola mengenai lagu Stamina Mina. Lagu waka waka tuh masuk cep, baru kita langsung di otak kita nyanyi sendiri. Itu kan kreatif banget gue bilang ya. Itu jadi dibikin konsep, semua kehidupan kita dibikin konsep. Nah, atau misalnya Ratatouille mau film-film masak-masak gitu pun gila men, maksudnya emosinya dapet gitu. Jadi tikus yang kayak binatang yang paling menjijikan gitu, semua lihat tikus kan. Tapi lu bisa di situ langsung suka sama tikusnya yang ngendali manusia buat ikut masak gitu kan, keren banget. Soul gitu, lalu Soul lu paling pesan moral enggak gila dalam deep banget Soul tuh. Lu gimana ceritanya lu punya bakat, ya jadi bakat lu tuh sebenarnya lu pilih dulu di alam baka, di dunia sana di luar bumi gitu. Jadi dalam bentuk yang makhluk-makhluk itu kalian bisa lihat kan. Nah dari situ baru nanti terjun ke bumi jadilah bayi gitu. Itu kan wah gila pesan moralnya kayak apa makna hidup, gila keren banget. Finding Nemo ya, si Marlin mau nyari anaknya Nemo ya, itu pasti nangis juga kan kalian kan, mewek juga. Ya mewek juga pasti mewek juga. Dan kreativitas kayak film Cars ya yang paling ikonik sepanjang masa itu ya, dari dulu emang ada yang kepikiran mengenai mobil hidup gitu ya, ada si Herbie ya, tapi nggak dibuat sehidup ini. Di Cars tuh bener-bener matanya di dalam mobil kan kayak unik banget ya, apalagi mereka balapan ya, ada unsur sportivitas di situ, ada unsur kerja keras, turnamen, itu kan luar biasa ya, unsur pertemanan di Toy Story ya. Wah gila sih, itu semuanya mengharukan, semuanya emosional, pasti kan terhanyut dalam ceritanya. Makanya gue bilang nggak ya, lu kalau bandingin sama DreamWorks ya lu mau cerita apa Shrek, cerita ya fairy tale oke, ya kreatif sih, Shrek tuh kreatif banget loh, gila. Ngomongin ada Rapunzel, ada mengenai 3 babi, itu kan cerita rakyat semua tuh. Yang ini pengendali tikus pakai perut kan, bisa ngendalin orang gitu kan, kreatif. Cuman ya gitu doang, keren-kerenan doang. How to Train Your Dragon ceritanya apa? Bagaimana Anda bisa mengendalikan naga, titik. Kalau misalnya ada big idea ya dalam buat skripsi nih, big idea-nya apa? Bagaimana cara mengendarai naga, titik. Udah. Udah itu cerita cuma sekedar itu kayak ya Kung Fu Panda, Dragon Warrior, ya udah kayak cerita klasik lah. Nggak dimacam-macam, tapi Pixar tuh bisa lu bisa nyatu sama cerita sama filmnya. Makanya satu sama nih ya. Nah, udah langsung kita masuk ke poin ketiga nih. The final point itu poin musik. Nah ini musik ini yang menurut gue agak susah ya, agak susah banget karena apa? Imbang.
Oke, ya maklum lah, ini nggak ada kameramen gua. Jadi ya saya kerja sendiri hari ini, lighting saya yang setup sendiri ya. Makanya Anda buat para konten kreator harus bisa setup sendiri, jangan mengandalkan kameramen atau editor. Harus bisa semuanya sendiri ya. Nah ini ada baju Spider Fisher, termasuk gua juga buat sendiri juga. Jadi jangan kira saya cuma model bacot doang bisa jadi konten kreator. Ini hasil kerja tangan saya, Pak ya. Ini saya yang gambar. Nih, kalian bisa lihat sketsa-sketsa yang lain juga nih, gambar-gambar yang lain, baju-baju lain. Ini official merchandise dari Ngelantur, Spider Fisher. Kalian bisa cek. Kalau kalian pengen beli, langsung cek di link yang gue udah taruh di description box di bawah. Ya, di Tokopedia gampang banget belinya dan itu kerja keras, konsep, ide semua dari gua. Ya, dari gua semuanya. Filosofi. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri filosofinya apa sih di balik Spider Fisher. Oke. Balik lagi ke topik ya yang terakhir ya di musik ya, yang ketiga ini musik. Tadi udah imbang. Nah, musik ini bisa gue bilang agak imbang ya. Agak imbang kenapa? Semuanya punya lagu bagus sendiri-sendiri ya masing-masing ya. Coba kita compare ya. Kalau misalnya ngomongin DreamWorks dulu deh ya. DreamWorks dulu. Yang paling gue suka jelas nih, ini obvious banget. DreamWorks yang paling gila banget ya. Gila to the max. Termasuk salah satu tim song terbaik sepanjang masa. Test Drive ya. Komposernya siapa? John Powell. Tet 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 tet. Pam 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 pam. Pararam. Lalu langsung lu coba tutup mata, lu dengerin lagu ini lu langsung kayak berasa naik naga, Pak. Langsung berasa naik Toothless. Gila lu, Test Drive sih gokil parah, men. Lagunya megah banget ya. Bener-bener aduh keren banget sih, bener-bener kayak ruangannya tuh berasa luas, hidup gitu, hidup banget. Hidup. Lagu itu yang paling penting kan hidup, ya, berbicara lagunya gitu. Atau misalnya Kung Fu Fighting, Kung Fu Fighting, Kung Fu Panda itu, ya lagu Jack Black sendiri yang nyanyi ya, itu asik sih, asik banget. Sampai sekarang kalau misalnya gue lagi atraksi Wushu gitu misalnya, kan gue atlet Wushu ya, masih pakai lagu Kung Fu Panda ya. Bahkan di Kung Fu Panda juga ada lagu yang terkenal dari lagunya Oh Gue Chance ya, yang pas dia udah mau mati itu ya, dalam bunga-bunga itu yang terakhir dia ketemu sama Shifu, Master Shifu ya kan. Itu lu tau nggak? Ayo, komposernya siapa? Pasti nggak ada yang bisa tebak nih. Pasti kalian cengok nih. Kesana kan kayak apa ya, musik itu ala-ala Tionghoa lah ya, ala-ala Cina gitu ya. Itu pakai apa, harpa itu, tau nggak siapa? Hans Zimmer, bos. Hans Zimmer, gila lu. Hans Zimmer yang udah biasa kerja sama Nolan yang dong wow, yang main-mainnya bass-bassan, yang biasa di itu Pirates of the Caribbean Hans Zimmer juga. Hans Zimmer yang bombastis biasanya ya. Itu apa, Man of Steel. Gila, itu dark banget. Di sini dia bisa buat lagu Cina ya, emosional, kita juga ikut. Master Oogway, no, Oogway Master, don't leave me gitu. Gila, keren banget ya. Hans Zimmer itu film-filmnya legend. Shrek, Fairy Tail, ayo, ada yang tahu nggak lagunya Fairy Tail ya, Shrek nih. Ini salah satu penciptanya juga si John Powell ya. Dan ini kalau kalian ingat terakhir di film Puss in Boots: The Last Wish, di post credit scene-nya kan si Puss itu lagi ke kapal tuh, tiba-tiba ada pulau ya, tulisan far far away, terus ada lagu ini. Tararam, 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 tam, tararam, tararam. Itu sesuai judulnya, Fairy Tail ya, Fairy Tail, bener-bener kayak ini dongeng banget ya kan. Shrek mengenai dongeng ya, cerita rakyat, cerita anak-anak. Aduh, bagus banget. Bagus banget. Langsung kita pas lihat ada pulau far far away, terus dia bilang dia bakal mengunjungin a friend gitu ya. Terus lagu tereret langsung keluar. Wah, bagus banget langsung. Wah, ini Shrek 4 nih. Shrek 4. Aduh, gue suka banget DreamWorks ya. Tapi mohon maaf DreamWorks. Mohon maaf kalau mau masalah soundtrack, meskipun ini agak sengit ya, Pixar sih juga dewa-dewa masalahnya. Oke, ya, jelas ya. Neneng teo, tong tao tiu, tong tong tao teo teo, tong teo 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 wow teo. Ratatouille, Lev Festin. Michael Giacchino dari dulu ya, Michael Giacchino emang paling dewa kalau mau ngomongin animasi, dia dewanya komposer. Kalau di live action mungkin John Williams paling dewa, kalau di sini Michael Giacchino tuh oh my god, Mamma Mia, Lezato, dan dia memang sering kerja sama Pixar ya. Salah satunya Lev Festin, ini lagunya aduh berasa lu denger lagu ini langsung kayak di
lagi di bawah gedung Prancis yang sangat-sangat tinggi dengan suasana ya yang sangat-sangat sepi, ada anjing, ada penjualan makanan di situ, dan lu lihat ada kakek-kakek, ada danau gitu sambil makan croissant ya, sambil makan croissant, makan gitu, lu berasa kayak bener-bener si Anton itu yang tiba-tiba habis makan apa namanya tuh makanan, ya gue lupa kan. Oh ya, gue lupa ya, ratatouille. Ya namanya judulnya ratatouille, emang masakannya ratatouille ya. Nah itu pas dia makan ratatouille bahkan langsung keinget masa lalu jangan. Oh gila. Levestin sih emang magical banget ya lagunya. Married Life. Aduh, ini sih aduh. Lu tulis ya, yang gak suka lagu Married Life siapa sini? Gua tabok ya. Gua tabok. Gak mungkin lu gak suka Married Life. Sumpah lu psikopat sih nggak suka Married Life. Gila, ini lagu gue udah lama nggak nonton film apa ya. Tapi pas gue cuma nonton klip Married Life ini ya, yang di awal-awal. Waduh, air mata netes langsung beneran, gue nggak bohong. 4 menit doang itu adegan Carl sama Ellie itu cuma muncul 4 menit doang di awal film Up doang. Tapi blar kemana-mana air mata pak, banjir langsung pak. Terus ada sempat turun lagi melodinya kan. Habis itu naik lagi. Naik lagi. Waduh, habis itu turun lagi di akhir pas Ellie mati. Gila lu. Ini lagu bener-bener cerita pak. Gue gak butuh lah film Up seterusnya, kagak butuh. Gue cuma butuh 4 menit doang. Ini udah the best of the best. Dan siapa lu tau komposernya? Lagi-lagi Michael Giacchino. Michael Giacchino memang paling dewa, dia emang sering banget sama Pixar, dewa-dewa lo. Nah selanjutnya ya, ini lagu yang sering gue pakai di TikTok gue sama di short gue ya. Kalau kalian sering denger di video gue agak ada misteri, ada konspirasi. Gue biasa pakai lagunya begini ya. Wow, judulnya apa? Kronos Unveiled. Ya, ini lagu dari Incredibles ya. The Incredibles ini ya film keluarga superhero yang di Pixar, legend banget. Oh, itu ikonik banget pak ya. Makanya sampai sekarang video-video gue yang viral, yang view-nya gede-gede banget tuh, itu gara-gara lagu ini kayaknya. Gila lu. Ini gitu, itu benar-benar sesuai. Berbicara nih Michael Giacchino emang dewa banget sih pak. Belum Coco Remember Me. Ya gue bilang Coco film yang overrated banget menurut gue. Nggak sesedih itulah dibandingin sama Monster Inc gitu ya. Dibandingin sama film Up ya, menurut gue masih sedih. Yang Inside Out gitu masih kalah jauh lah gitu ya. Wall-E pun masih gue lebih suka Wall-E. Kalau kayak Coco overrated, tapi yang bikin dia dewa apa? Lagu terakhir aja. Lagu terakhir gue juga nangis meskipun overrated ya, tapi lagu terakhirnya emang bikin nangis. Remember, sampai gue geter-geter ya. Si itu kan siapa Miguel, siapa nama karakternya gue lupa kan. Remember me, sampai geter-geter. Gila itu. Ya siapa yang gak nangis pak? Ya, belum lagu Toy Story. Lagunya dewa semua Toy Story, dan yang paling gokil apa? Toy Story yang selalu paling ikonik. When she loved me. Wah. Sakit hati itu, lu bayangin ini cuma nonton boneka. Ya, mainan, lu cuma nonton mainan si Jessie. Tapi lu bisa ngerasain apa yang dirasakan si Jessie ketika dia mainan, dia gak punya nyawa. Tapi dia ketika dia ditinggalin, digantikan sama Barbie mainan cewek kan akhirnya kan. Terus ditinggalin di hutan tuh kalau nggak salah kan. Gila, pakai lagu When She Loved Me. Oh my god. Itu ya balik lagi. Kombinasi ya, ini kombinasi maut sih. Pixar itu kombinasi antara story emosional dengan soundtrack yang emosional juga. Jadi kombinasi maut, sehingga hasil akhirnya sudah dapat diprediksi 2 untuk Pixar, 1 untuk DreamWorks, sehingga pemenangnya adalah Pixar, saudara-saudara. Gue agak kecewa karena di sini gue fansnya DreamWorks ya. Lagi-lagi ngelantur itu, ini adalah salah satu alasan kenapa Anda harus subscribe channel saya, karena di sini saya terlalu jujur ya. Ya, makanya kalau bodo amat gue fans DreamWorks, kalau emang bagusan Pixar, gue bilang Pixar lebih bagus. Itu Pixar. Gue pecinta DCU, MCU lebih bagus ya, gue harus katakan emang MCU lebih bagus. Franchise terbaik sepanjang masa MCU gitu, harus dikatakan jujur-jujuran aja. Nah ya ini ya Pixar memang secara 2 itu lebih bagus, kecuali animasinya ya, visual ya.
ya ilustrasi sama animasi jauh lebih suka DreamWorks sih gue, bombastis ya. Ya kalau mau ngomongin action juga, ya lu lagi pengen action ya DreamWorks jauh lah ya, lebih gokil-gokil lu, film-film keren-keren semua. Tapi kalau mau ngomongin emosi ya ya kan baik lagi nonton film kan gimana cara kita relate sama film tersebut, ya kita kebawa nggak suasana film tersebut ke hati kita. Gue pengen tahu nih, makanya nah, tadi kan gue udah di awal di intro udah kasih tau kalian kan, kalian tulis kolom komentar kalian lebih suka Pixar sama DreamWorks gitu ya. Gue pengen tahu, nanti gue balasin komen kalau misalnya gue bisa ya. Oke, gitu aja video dari gue kali ini ya. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue lebih panjang lagi, kalian bisa cek link yang di bawah, ada namanya grup WhatsApp. Nah, itu adalah Ngelantur Corps, yaitu adalah fans-fans yang ngelantur. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrolin seputar perfilman, TV series, komik dan lain-lain macam-macam. Ya, kalau kalian punya pendapat berbeda mengenai kritikan gua atau pendapat gua, analisis gua mengenai DreamWorks sama Pixar, boleh ya. Atau kalian, Bang, ya, coba kalian tulis kolom komen juga nih kalau misalnya, Bang, bahas Disney juga, Bang, compare sama yang lain atau apa, Marvel, DC atau apalah ya. Ya, terserah kalian kasih tahu apa yang bakal gue bahas selanjutnya. Siapa tahu jadi inspirasi gue, ide gue untuk konten gue selanjutnya. Gitu ya. Oke, follow gue di Instagram, di TikTok juga. Dan kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.